Banyak orang percaya bahwa kekayaan hanya bisa dibangun oleh mereka yang datang membawa modal besar sejak awal. Di satu sisi ada sosok modal gajah, masuk pasar dengan langkah keras, percaya diri berlebihan, dan keputusan yang serba terburu-buru. Di sisi lain ada semut disiplin, bergerak kecil, konsisten, dan nyaris tak terlihat. Ironisnya, justru semut inilah yang sering tiba di garis akhir, sementara gajah kelelahan di tengah jalan karena salah langkah sejak awal. Masalah utama bukanlah besar kecilnya uang, melainkan bagaimana uang itu bergerak. Inilah yang jarang disadari orang. Kecepatan perputaran dan ketepatan arah uang jauh lebih menentukan daripada jumlah yang mengendap di rekening. Uang yang besar tapi diam atau bergerak tanpa arah hanya menjadi angka kosong. Sebaliknya, uang kecil yang diputar dengan disiplin memiliki daya dorong yang perlahan namun konsisten, mengikuti logika matematika yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Realitas sosial di Indonesia memberi banyak contoh nyata. Kita sering melihat orang yang mendadak kaya karena warisan, pesangon besar, atau keuntungan instan justru kembali ke titik nol dalam beberapa tahun. Bukan karena mereka bodoh, melainkan karena uang datang lebih cepat daripada kedewasaan mengelolanya. Tanpa sistem, tanpa kesabaran, modal besar berubah menjadi beban psikologis yang mendorong keputusan impulsif dan merusak fondasi keuangan. Salah arah dalam finansial sering disamarkan dengan istilah yang terdengar pintar. Mengejar cuan cepat tanpa memahami risiko, terjebak judi yang dikemas sebagai trading, atau membeli aset yang nilainya terus menyusut sambil berharap mukjizat. Semua ini adalah contoh uang besar yang bergerak tanpa peta. Bukan pasar yang kejam, melainkan keputusan yang tidak selaras dengan tujuan jangka panjang dan hukum probabilitas. Sebaliknya, dikelola dengan benar tidak berarti harus menjadi pakar ekonomi atau ahli saham. Intinya sederhana, memahami kekuatan waktu, bunga berbunga, dan kesabaran. Mengizinkan uang bekerja tanpa harus selalu diawasi, memberi ruang bagi proses yang tampak lambat namun pasti. Inilah pendekatan yang sering diremehkan karena tidak memberi sensasi, padahal justru disitulah kekuatannya bersembunyi. Banyak orang menjadikan gaji kecil dan modal minim sebagai alasan untuk menunda, seolah kondisi itu adalah vonis. Padahal penundaan adalah keputusan mahal yang jarang disadari biayanya. Setiap bulan yang dilewatkan bukan hanya kehilangan uang, tetapi kehilangan waktu. Dan waktu adalah komponen paling berharga dalam investasi. Menunggu sempurna sering kali berarti tidak pernah memulai. Pasar tidak pernah bertanya siapa kamu, berapa gajimu, atau dari mana uangmu berasal. Pasar hanya merespons logika, konsistensi, dan waktu. Matematika bekerja sama kerasnya untuk uang 100.000 maupun 100 juta. Perbedaannya hanya satu, siapa yang memberi kesempatan lebih lama untuk bertumbuh. Di titik inilah ilusi modal besar runtuh dan disiplin sederhana mulai menunjukkan kekuatannya. Memiliki modal besar seringkali tidak hanya membawa kekuatan, tetapi juga jebakan mental yang berbahaya. Salah satunya adalah overconfidence bias, kondisi ketika seseorang merasa lebih pintar dari pasar hanya karena ia punya uang lebih banyak. Kepercayaan diri yang tidak seimbang ini membuat banyak keputusan diambil tanpa riset mendalam, tanpa rencana cadangan, dan tanpa kesiapan menghadapi skenario terburuk. Pasar tidak pernah menghargai rasa percaya diri, pasar hanya menghargai disiplin dan data. Modal besar juga rentan terhadap hukum Parkinson dalam keuangan. Ketika uang tersedia lebih banyak, pengeluaran cenderung ikut membesar, seringkali tanpa sadar. Standar hidup naik, gaya hidup menyesuaikan, dan ruang untuk kesalahan menjadi semakin sempit. Uang yang seharusnya menjadi alat justru berubah menjadi alasan untuk pemborosan yang dibenarkan secara emosional, seolah semua keputusan terasa aman karena saldo masih terlihat besar. Banyak pemilik modal besar terjebak pada diversifikasi berlebihan tanpa pemahaman. Niatnya menyebar risiko, hasilnya justru kehilangan fokus. Portofolio dipenuhi aset yang tidak dipahami hanya karena ikut rekomendasi, tren, atau rasa takut ketinggalan. Alih-alih memperkuat, kondisi ini malah melemahkan karena tidak ada kontrol dan evaluasi yang jelas, sebuah diversifikasi yang perlahan menggerogoti hasil investasi. Ada pula mentalitas easy come easy go, terutama pada mereka yang mendapatkan uang besar tanpa proses panjang. Ketika uang datang terlalu mudah, rasa hormat terhadap risiko menjadi tumpul. Kerugian dianggap hal sepele,
keputusan spekulatif terasa wajar, dan batas logis antara investasi dan perjudian mulai kabur. Tanpa pengalaman jatuh bangun, modal besar justru mendorong perilaku yang tidak rasional. Tekanan sosial memperparah situasi ini. Budaya gengsi dan kebutuhan untuk terlihat sukses mendorong banyak orang mengorbankan modal demi citra. Flexing di media sosial, gaya hidup mewah, dan pembelian simbol status sering kali menggerogoti dana pokok. Uang yang seharusnya bekerja justru dipaksa berhenti demi validasi sesaat, sebuah transaksi mahal yang tidak pernah tercatat di laporan keuangan. Ketika pasar bergejolak, masalah psikologis ini mencapai puncaknya. Kerugian dalam nominal besar terasa jauh lebih menyakitkan, memicu kepanikan dan keputusan menjual di waktu terburuk. Tanpa kesiapan mental, volatilitas pasar berubah menjadi musuh yang menakutkan. Bukan karena asetnya buruk, melainkan karena mentalnya belum terlatih menghadapi fluktuasi yang memang tak terhindarkan. Di titik ini, keterbatasan modal justru menjadi keunggulan tersembunyi. Uang kecil memaksa kehati-hatian, riset lebih dalam, dan kesabaran yang konsisten. Setiap keputusan terasa berarti, setiap kesalahan terasa sebagai pelajaran. Inilah fondasi investor sejati, bukan besarnya modal, tetapi kedewasaan dalam mengelola risiko dan emosi sejak awal perjalanan. Bayangkan dua skenario sederhana. Seseorang menginvestasikan 1 juta rupiah setiap bulan secara konsisten selama 20 tahun. Orang lain menyetor 100 juta rupiah sekali saja, lalu membiarkannya diam tanpa strategi lanjutan. Di awal, perbedaan terlihat mencolok. Namun, seiring waktu berjalan, hasilnya mulai berbalik arah. Setoran kecil yang rutin justru membangun fondasi yang lebih kuat karena ia terus bekerja, bertambah, dan memanfaatkan waktu secara aktif. Disinilah matematika mulai bicara dengan jujur. Bukan soal feeling, bukan soal keberanian, melainkan akumulasi. Uang yang terus ditambah menciptakan lapisan pertumbuhan baru setiap periode. Setiap rupiah tambahan memperluas basis perhitungan keuntungan, sementara setoran besar yang dibiarkan diam hanya bergantung pada satu momen awal tanpa dukungan arus dana lanjutan yang mempercepat pertumbuhan. Untuk memahami percepatan ini, ada konsep sederhana bernama Rule of 72. Aturan ini membantu kita memperkirakan berapa lama uang akan berlipat ganda berdasarkan tingkat imbal hasil tahunan. Jika imbal hasil 8%, maka uang akan berlipat sekitar 9 tahun. Ini bukan teori rumit, ini hitungan kasar yang menunjukkan betapa waktu adalah bahan bakar utama pertumbuhan, bukan besarnya setoran awal. Proses ini sering diibaratkan seperti bola salju yang menggelinding dari puncak. 5 tahun pertama terasa paling berat dan membosankan. Hasilnya kecil, grafiknya landai, dan godaan untuk berhenti sangat besar. Namun justru di fase inilah fondasi dibangun. Setelah ukuran bola cukup besar, gravitasi mengambil alih, pertumbuhan mulai terasa lebih cepat tanpa perlu dorongan ekstra. Di sisi lain, ada musuh senyap yang jarang diperhitungkan, inflasi. Harga kebutuhan pokok di Indonesia terus naik setiap tahun, menggerogoti nilai uang yang hanya disimpan. Uang tunai yang terlihat aman sebenarnya sedang menyusut perlahan. Tanpa investasi, kita bukan sedang diam, kita sedang mundur. Kesadaran ini mengubah cara pandang terhadap risiko, karena tidak berinvestasi juga memiliki konsekuensi nyata. Strategi seperti dollar cost averaging hadir sebagai alat sederhana namun kuat. Dengan nominal yang sama setiap bulan, kita otomatis membeli lebih banyak unit saat harga turun dan lebih sedikit saat harga naik. Tanpa menebak pasar, tanpa stres berlebihan. Strategi ini menjadikan volatilitas sebagai kawan, bukan musuh, terutama bagi mereka yang memulai dengan modal terbatas. Pada akhirnya, waktu adalah aset yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Miliarder sekalipun tidak bisa mengulang 10 tahun yang hilang. Inilah keunggulan terbesar pemula dan anak muda. Mereka tidak sedang menabung, mereka sedang membangun mesin pencetak uang yang bekerja tanpa lelah. Setiap bulan yang dijalani dengan konsisten adalah langkah kecil menuju kebebasan yang nyata. Bagi banyak orang Indonesia, tantangan finansial tidak datang dari pasar, melainkan dari lingkungan terdekat. Fenomena generasi sandwich membuat banyak individu merasa terjebak di antara tanggung jawab orang tua dan masa depan anak.
Dalam kondisi ini, investasi kecil yang konsisten sering dianggap egois atau tidak realistis. Padahal justru inilah satu-satunya jalan rasional untuk memutus siklus tanpa harus menyiksa diri dengan utang atau pengorbanan ekstrem. Di tengah tekanan tersebut, muncul jebakan bernama investasi bodong. Iming-iming hasil cepat, testimoni palsu, dan narasi kebersamaan sering menyasar mereka yang lelah secara mental dan finansial. Banyak orang Indonesia terjebak bukan karena serakah, melainkan karena putus asa ingin keluar lebih cepat dari tekanan hidup. Ketika logika dikalahkan oleh harapan instan, uang kecil yang seharusnya tumbuh justru lenyap tanpa bekas. Tekanan sosial sehari-hari juga diam-diam menggerogoti konsistensi. Undangan kondangan, arisan, hingga budaya nongkrong sering dianggap kewajiban yang tak bisa ditolak. Tanpa disadari, pengeluaran kecil yang berulang ini menghabiskan potensi investasi jangka panjang. Masalahnya bukan pada acaranya, melainkan pada ketidakmampuan membedakan antara kebutuhan sosial dan kebiasaan yang sebenarnya bisa diatur ulang. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah salah kaprah memahami aset dan liabilitas. Banyak orang merasa sedang berinvestasi ketika membeli kendaraan kredit atau barang mahal, padahal yang terjadi adalah penambahan beban bulanan. Label investasi sering dipakai untuk membenarkan keputusan konsumtif. Tanpa pemahaman ini, uang kecil akan terus habis untuk hal yang memberi rasa bangga sesaat, namun tidak pernah memberi kebebasan. Ada pula musuh yang lebih halus, mentalitas bahwa uang kecil tidak ada gunanya. Pola pikir ini membuat banyak orang memilih menghabiskan daripada mengelola. Hiburan sesaat terasa lebih nyata dibanding hasil jangka panjang yang belum terlihat. Inilah mental miskin yang bukan soal jumlah uang, melainkan cara berpikir. Selama keyakinan ini tidak diubah, berapapun gaji yang naik akan selalu terasa kurang. Lingkungan seringkali ikut memperkuat pola pikir ini melalui komentar nyinyir. Menabung saham atau reksadana recehan dianggap tidak masuk akal, bahkan ditertawakan. Tekanan semacam ini menguji ketahanan mental investor pemula. Mereka yang tidak punya keyakinan akan mudah berhenti hanya untuk menyesuaikan diri, mengorbankan masa depan demi penerimaan sosial hari ini. Karena itu, batasan finansial menjadi hal yang krusial. Tidak semua permintaan bantuan harus diiyakan, terutama jika itu mengorbankan stabilitas jangka panjang. Memiliki batas yang tegas bukan berarti tidak peduli, tetapi bertanggung jawab. Tanpa batas ini, investasi kecil yang dibangun dengan susah payah akan terus bocor, dan perjalanan menuju kebebasan akan selalu tertunda. Langkah pertama dalam mengelola modal kecil bukanlah mencari instrumen paling untung, melainkan membangun rasa aman. Dana darurat menjadi fondasi yang sering diabaikan karena dianggap tidak menghasilkan. Padahal tanpa lapisan pengaman ini, setiap gejolak kecil akan terasa seperti ancaman besar. Dana darurat memberi ruang bernapas sehingga keputusan investasi bisa diambil dengan kepala dingin, bukan karena terdesak kebutuhan mendadak. Setelah fondasi aman terbentuk, barulah alokasi menjadi masuk akal. Untuk penghasilan setara UMR, kuncinya bukan persentase ideal versi buku luar negeri, melainkan keseimbangan yang bisa dijalani. Investasi, kebutuhan hidup, dan hiburan harus ditempatkan proporsional agar tidak menimbulkan stres. Strategi terbaik adalah yang bisa dipertahankan bertahun-tahun, bukan yang terlihat heroik di bulan pertama lalu runtuh di bulan ketiga. Pemilihan instrumen juga harus realistis. Modal kecil tidak cocok dipaksa masuk ke arena spekulatif tinggi. Di Indonesia, reksadana pasar uang berperan sebagai penenang, sementara saham blue chip menjadi mesin pertumbuhan jangka panjang. Fokus bukan pada banyaknya produk, melainkan konsistensi pada instrumen yang dipahami. Semakin sederhana, semakin besar peluang untuk bertahan dan berkembang. Salah satu alat psikologis paling kuat adalah auto debit di awal bulan. Ketika investasi dilakukan sebelum uang sempat disentuh, kita sedang memanipulasi kebiasaan lama. Bukan menabung dari sisa, tetapi menyisihkan sejak awal. Cara ini menghilangkan negosiasi batin setiap bulan dan mengubah investasi menjadi rutinitas, bukan pilihan yang bisa ditunda saat mood berubah. Keuntungan atau dividen yang diterima sering menjadi ujian berikutnya. Godaan untuk menikmati hasil terlalu dini sangat besar, terutama ketika nominal mulai terasa berarti. Di fase ini, disiplin diuji. Selama target belum tercapai, hasil investasi seharusnya dikembalikan ke dalam sistem. Reinvestasi inilah yang mempercepat efek bunga berbunga dan membedakan antara pelaku dan penonton.
Seiring waktu, portofolio akan tumbuh tidak seimbang karena kinerja tiap aset berbeda. Disinilah rebalancing tahunan berperan. Tanpa sering mengecek, cukup setahun sekali untuk mengembalikan porsi sesuai rencana awal. Langkah ini menjaga risiko tetap terkontrol tanpa membuat pikiran lelah. Investasi bukan aktivitas harian, melainkan sistem yang berjalan di belakang layar kehidupan. Namun semua strategi ini memiliki batas jika income tidak berkembang. Karena itu, investasi terpenting tetap berada pada diri sendiri, meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan nilai jual akan memperbesar sumber utama penghasilan. Ketika income naik, persentase yang sama akan berubah menjadi nominal yang jauh lebih kuat. Di titik ini, modal kecil bukan lagi keterbatasan, melainkan awal dari akselerasi nyata. Banyak orang menganggap pasar merah sebagai pertanda bahaya, padahal bagi investor yang masih membangun posisi, ini adalah momen paling berharga. Ketika harga turun, uang yang sama mampu membeli lebih banyak unit. Inilah yang sering disebut sebagai diskon raya, kesempatan yang hanya bisa dimanfaatkan oleh mereka yang masih berada di fase akumulasi. Perspektif ini mengubah rasa takut menjadi kesiapan, dan kepanikan menjadi kesadaran strategis. Kesalahan umum berikutnya adalah menyamakan fluktuasi harga dengan kerugian permanen. Harga bergerak naik turun setiap hari, itu sifat alami pasar. Kerugian permanen hanya terjadi ketika aset yang dimiliki kehilangan nilai fundamentalnya. Tanpa pemahaman ini, banyak orang menjual aset bagus hanya karena takut melihat angka merah, lalu menyesal ketika harga pulih kembali setelah mereka keluar. Tekanan emosional juga sering datang dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Melihat pencapaian orang di media sosial membuat banyak investor lupa bahwa setiap orang berada di bab yang berbeda dalam perjalanan hidupnya. Membandingkan langkah awal sendiri dengan hasil akhir orang lain hanya akan melahirkan rasa tidak cukup dan keputusan terburu-buru. Fokus terbaik selalu ada pada proses pribadi, bukan sorotan publik. Dua emosi paling berbahaya dalam investasi adalah takut dan serakah. Takut membuat orang menjual terlalu cepat, serakah membuat orang masuk tanpa perhitungan. Keduanya sering muncul bersamaan dalam siklus pasar. Mengelola emosi ini bukan soal menekannya, tetapi mengenalinya dan tetap berpegang pada rencana yang sudah disusun saat pikiran masih jernih. Salah satu cara paling efektif untuk meredam risiko jangka pendek adalah memiliki jangka waktu memegang aset yang jelas. Semakin panjang waktu yang diberikan, semakin kecil dampak gejolak sesaat. Waktu berperan sebagai penetral alami bagi volatilitas. Investor yang sabar memberi ruang bagi aset untuk menunjukkan kinerjanya, bukan memaksanya menjawab dalam hitungan minggu. Obsesi memantau portofolio setiap hari sering kali lebih merusak daripada membantu. Perubahan kecil yang terus dilihat akan memperbesar emosi dan mengganggu fokus utama. Mengecek sebulan sekali sudah lebih dari cukup untuk investor jangka panjang. Dengan jarak ini, keputusan tetap rasional dan energi mental bisa dialihkan pada pekerjaan utama yang menjadi sumber penghasilan. Kesalahan kecil di awal perjalanan seharusnya tidak ditakuti, melainkan dimaknai sebagai uang sekolah. Kerugian kecil mengajarkan pelajaran besar dengan biaya yang masih terkendali. Pengalaman ini membentuk ketahanan mental sebelum suatu hari mengelola dana yang jauh lebih besar. Investor yang bertahan bukan mereka yang tidak pernah salah, tetapi mereka yang belajar tanpa berhenti. Kaya sering disalahartikan sebagai angka besar di rekening, padahal esensinya jauh lebih dalam. Kekayaan sejati adalah ketika seseorang memiliki kendali atas waktunya sendiri. Mampu memilih kapan bekerja, kapan beristirahat, dan kapan hadir untuk keluarga tanpa dihantui kecemasan finansial. Uang hanyalah alat, sementara tujuan akhirnya adalah hidup yang dijalani dengan sadar dan penuh pilihan. Apa yang ditanam hari ini mungkin terlihat kecil dan tidak mengesankan, namun di masa depan, aset yang dibangun perlahan akan berubah peran. Ia tidak lagi menjadi angka di layar, tetapi menjadi karyawan setia yang bekerja siang malam tanpa keluhan. Dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai akan mulai membiayai kebutuhan hidup, menggantikan ketergantungan penuh pada tenaga dan waktu pribadi. Lebih dari sekadar harta, proses ini membentuk warisan yang jauh lebih berharga. Literasi keuangan, cara berpikir jangka panjang, dan disiplin dalam mengambil keputusan adalah nilai yang bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Anak yang tumbuh melihat contoh nyata akan membawa mindset berbeda tentang uang, kerja, dan kesabaran, sebuah bekal yang tidak bisa dibeli oleh materi semata.
Selama perjalanan ini, perubahan terbesar sering kali terjadi di dalam diri. Dari pribadi yang impulsif menjadi lebih terukur, dari pencari kepuasan instan menjadi pemilik visi jangka panjang. Investasi bukan hanya mengubah kondisi finansial, tetapi juga membentuk karakter, kesabaran, konsistensi, dan ketenangan menjadi kualitas yang terbawa ke seluruh aspek kehidupan. Banyak orang merasa terlambat memulai, padahal waktu terbaik memang sudah lewat. Namun waktu terbaik kedua selalu adalah hari ini. Setiap keputusan kecil yang diambil sekarang memiliki dampak kumulatif di masa depan. Menunda hanya memperpanjang jarak, sementara memulai menciptakan momentum, sekecil apapun langkahnya. Godaan terbesar selalu datang dalam bentuk jalan pintas, janji hasil cepat, cara instan, dan solusi tanpa proses terdengar menarik, tetapi sering berakhir pada kekecewaan yang sama. Jalan yang sepi dan membosankan justru jarang diperebutkan, padahal di sanalah peluang bertahan paling besar. Mereka yang bersedia berjalan pelan sering kali tiba paling jauh. Pada akhirnya, tidak ada sihir rahasia dalam dunia finansial. Yang ada hanyalah konsistensi yang dijalani tanpa banyak suara. Menyetor saat malas, bertahan saat ragu, dan percaya pada proses saat hasil belum terlihat. Itulah kekuatan yang diam-diam mengalahkan modal besar yang salah arah, dan itulah pilihan hidup yang menentukan masa depan. Jika sampai titik ini kamu masih bertahan mendengarkan, itu tanda bahwa kamu sedang membangun kesadaran baru tentang uang dan waktu. Tidak perlu terburu-buru, cukup simpan pemahaman ini, renungkan, lalu mulai dengan langkah paling kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Jika kamu merasa nilai-nilai seperti disiplin, kesabaran, dan kebebasan finansial jangka panjang selaras dengan perjalananmu, dukung proses ini dengan mengikuti channel ini, agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama, pelan namun pasti menuju hidup yang lebih tenang dan berdaulat.